Saat itulah riak air di tengah kolam semakin besar, lalu muncul di pandangan Mail dan Deden di tengah-tengah kolam kepala seekor ikan lele segede pintu rumah. Ki, itu apa, Ki? Pintu dia buka, Aki Amud terkejut. Di balik pintu rumahnya sudah berdiri 3 sosok. 2 sosok perempuan cantik dan seorang lelaki tampan dan gagah. Yang satu orang perempuan Aki Amud kenali adalah sosok Nyai Rangrang. Ketiga sosok ini tersenyum ke arah Aki Amud. Yang membuat Amud terkejut pakaian mereka. Mereka memakai pakaian seperti orang-orang keraton di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini akan membagikan kisah nyata tentang seorang juru kunci pesugihan. Kuncen sebuah tempat keramat yang dulu di masa lalu sempat banyak dikunjungi oleh orang-orang yang mengadu nasib mencari kekayaan dengan jalan instan. Namun, pada saat ini, lokasi tempat pesugihan tersebut entah kenapa hilang keberadaannya pasca si juru kunci meninggal dunia. Kisah ini akan dapatkan dari salah satu kenalan Akang yang biasa Akang panggil dengan nama Bos Yoyo. Si Mang Yoyo atau Pak Haji Yoyo, beliau ini seorang tengkulak ikan yang memang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia perikanan. 6 bulan yang lalu, Mang Yoyo ini borong ikan di beberapa kolam milik Akang tak jauh dari rumah. Nah, di tengah anak buahnya sedang menguras kolam, si Mang Yoyo ini ngopi bareng Akang di saung dan beliau membagikan kisah pengalaman yang dulu dialami oleh salah satu mantan karyawannya. Di mana di tahun 2010 silam, Mang Yoyo ini borong ikan milik seorang sesepuh di sebuah desa yang sebut saja Desa Batu Kuya, berada di daerah Jawa Barat bagian selatan. Waktu itu Mang Yoyo sempat tak percaya ketika mendengar cerita dari Deden, mantan karyawannya, beserta Mail yang mengalami kejadian aneh waktu diutus oleh Mang Yoyo menuju ke kolam ikan yang akan mereka kuras. Awalnya, di bulan Februari 2010 itu, Yoyo dapat kabar dari salah satu petani langganannya kalau ada orang yang mau menjual ikan di kolam besarnya.
Mendengar hal itu, Yoyo yang memang begitu banyak pesanan, dia pun langsung datang ke lokasi si sesepuh tersebut. Ketika datang berkunjung ke sana, ke rumah lelaki tua yang lebih dikenal dengan nama Aki Amud, Yoyo sempat tercengang waktu datang sore hari. Tiba di kediaman Aki Amud, Yoyo melihat ada beberapa orang yang seperti duduk mengantri. Yoyo belum tahu nih kalau si Aki Amud ini kuncen ataupun dukun. Maka ketika tiba di sana, dia bertanya ke salah satu orang yang duduk di depan rumah. "Kang, ini saudaranya Aki Amud?" "Bukan, Kang. Saya mah kesini mau berobat." "Berobat? Loh, emang Aki Amud ini siapa?" Masa Akang gak tahu? Akang kesini kan ada perlu juga sama Aki Amud. Aki Amud itu kan dukun. Dukun? Jadi ini yang pada mau berobat semua? "Iya, Kang. Ini kita semua lagi ngantri nunggu panggilan." Ya Allah, tak kira teh sesepuh apa, pikir si Yoyo. Yoyo pun agak menyesal, tak tahu kalau akan seperti itu. Akhirnya karena udah jauh-jauh datang, terpaksalah si Mang Yoyo ini pun duduk di sana menunggu giliran bertemu dengan Aki Amud. 2 jam lamanya Yoyo duduk di sana sampai selesai semua pasien bertemu dengan Aki Amud. Barulah Yoyo bertamu dan masuk ke dalam. "Sok, Jang, masuk, duduk di situ, duduk," ucap sosok lelaki tua berpakaian serba hitam, duduk bersila di atas tikar daun pandan. "Iya, Aki." Yoyo pun duduk. "Jang, sok ngomong, ada perlu apa? Mau melet, mau nyantet, apa mau kaya raya?" "Loh, anu Ki, bukan Ki, saya bukan mau yang gituan Ki." "Loh, terus mau apa? Yang lain datang ke sini tuh ya ada keperluan sama Aki." "Ini Ki, saya Yoyo Ki yang mau borong ikannya Aki." "Lah, kenapa nggak ngomong dari tadi? Udah lama." "Lama Ki, udah 2 jam saya nunggu di luar." Kenapa nggak ngomong? Kalau bukan pasien ya nggak perlu nunggu. Jadi gimana? Jadi itu borong ikan milik Aki?" Jadi Ki, kira-kira ada berapa kintal Ki?" "Ya banyak." "Ujang, maunya berapa kintal?" "Lah, ya kalau saya Ki seadanya ikan di kolam Ki." "Oh, kalau seadanya ikan di kolam, Ujang gak bakal sanggup bayarin ikan-ikan milik Aki." Di sini Yoyo bingung. Emang seberapa besar sih kolam ikannya? Sampai si Aki Amud ini ngomong kayak gitu. "Udah sok, Ujang sanggupnya berapa kintal? Biar jelas saja." "Ya paling Ki, saya sanggupnya bayar 2 kintalan lah Ki." "2 kintal? Tanggung atuh Ujang, 3 kintal saja. Soalnya Aki ada keperluan mau nikahin cucunya Aki. Gimana? Beli 3 kintal aja ya?" Iya Ki. "Ya saya sanggup Ki, sanggup. Kira-kira mau kapan Ki itu kolamnya dikuras?" Nanti anak buah saya yang kesini Ki." "Sebentar, biar Aki hitung dulu. Soalnya tak sembarangan kalau mau nguras kolam milik Aki," ucap si Aki Amud. Ini Yoyo seumur-umur baru pertama kali nih borong ikan sampai segitunya. Mesti ritual dulu nih buat nentuin hari nguras kolam.
Yoyo pun hanya duduk terdiam dengan pikiran keheranan. Lalu Aki Amud terlihat memejamkan mata. Jang, menyan, teriak Aki Amud. Tak lama ada seorang pemuda langsung bergegas ke ruang tamu. Ini Aki menyannya. Menyan diambil oleh Aki Amud, lalu dia tempelkan ke rokok kretek yang menyala. Asap kemenyan mengepul. Aki Amud menundukkan kepala, lantas kunyam-kunyam tuh bibirnya. Yang terdengar oleh Mang Yoyo, Aki Amud ini sempat menyebutkan sebuah nama, Prabu Gubarja. Prabu Gubarja. Perasaan kayak nama wayang golek, pikir Yoyo. Namun Yoyo ini nggak berani ngomong. Nah, selepas cukup lama bakar kemenyan, kunyam-kunyam baca mantra, si Aki Amud pun menatap kembali ke arah Yoyo. Ujang, kata lelembutan Aki, wangsit dari bangsa goib. Kolam milik Aki bisa dikuras hari Minggu depan. Bisa. 3 hari dari sekarang. Bisa, Ki, bisa. Tapi ikannya besar-besar, Ki. Ya sesuai keinginan Ujang lah. Mau sebesar apapun yang Ujang inginkan, ada di kolam Aki. Baik, Ki. Kalau gitu, nanti anak buah saya ke tempat Aki. Kira-kira jam berapa, Ki? Jam 5 saja. Jam 5 subuh, anak buah Ujang mesti sudah ada di sini. Soalnya kolam punya Aki jauh, ada di pinggiran gunung itu. Sambil nunjuk ke arah utara. Mang Yoyo pun mengangguk paham. Lantas dia pun pamitan dari rumah Aki Amud. Singkat cerita, pulang kembali ke rumah kediamannya, Aki Amud lantas menuju ke kolam ikan miliknya, tempat di mana Deden dan Mail anak buahnya sedang bekerja. Selepas menemui Deden dan Mail, Yoyo pun memerintahkan mereka berdua hari Minggu depan harus langsung menuju ke desa Batu Kuya, membawa peralatan untuk menguras kolam ikan milik Aki Amud. Nah, selepas itu Yoyo pun pulang. Aktivitas ya seperti biasa. Tepat di hari Minggu, Deden dan Mail jam 4 subuh nih, mereka berdua sudah datang ke rumah Mang Yoyo, ke rumah majikan mereka berdua. Mang Yoyo pun lantas memberikan sejumlah uang untuk beli bensin dan uang makan mereka. Yang langsung saja, dengan mobil pick up milik Mang Yoyo, beserta tong besar untuk tempat penampungan ikan sekaligus tabung oksigen, Mail dan Deden berangkat ke desa Batu Kuya menuju ke rumah Aki Amud. Di perjalanan, Deden ini sempat ngomong ke si Mail yang lagi nyetir mobil. Il, emang segede apa sih ya ini kolam yang mau kita kuras? Masa subuh-subuh kayak gini udah mesti berangkat? Ya nggak tahu, Den. Kita lihat aja lah nanti. Tapi biasanya kalau jam segini udah berangkat, jam 5 sudah ada di lokasi. Ini pasti kolamnya kolam gede. Kata Bos Yoyo, kapasitasnya sampai 3 kintal. Ucap Mail yang sudah mengeluh sebenarnya dalam hati, kebayang capeknya seperti apa. Tak terasa mereka pun sudah mendekati desa Batu Kuya. Hanya setengah jam perjalanan dari kampung baru tempat tinggal majikannya ke desa Batu Kuya mereka tempuh. Tiba di sana tepat terdengar suara azan subuh dari sebuah musola. Mobil pun langsung diarahkan ke musola itu. Deden dan Mail
berniat ikut sholat berjamaah subuh di sana, baru nanti menuju ke rumah si Aki Amud. Singkatnya, mereka berdua sholat subuh dulu di musola Al-Ihsan. Selepas selesai, Deden pun bertanya ke salah satu jamaah di sana, tempat kediaman si Aki Amud, yang kebetulan orang yang mereka tanya itu tetangga si Aki Amud. Akhirnya mereka barengan tuh sambil nganterin tetangga Aki Amud. Tiba di sana, ternyata Aki Amud udah lagi duduk di kursi goyang di teras rumahnya sambil ngerokok menunggu kedatangan anak buah si Yoyo. Klakson dibunyikan, mobil parkir di halaman rumah Aki Amud. Deden dan Mail lantas turun dari mobil menuju ke Aki Amud yang langsung duduk tegak di kursi goyang. "Hei, kalian anak buahnya si Yoyo?" "Iya, Aki. Kolamnya di mana ya, Ki?" "Kolamnya agak jauh. Nanti kita ke sana jalan kaki." "Waduh. Terus ini mobil di sini aja, Ki?" "Ya di sini saja. Kalau masalah ngangkut ikan ke sini, itu nanti ada warga yang bakal bantu. Kalian cuman nguras dan nimbang ikan saja." "Iya, Ki. Kami siap, Ki." "Ya sudah, tunggu sebentar." Aki Amud pun masuk ke dalam, sedangkan Deden dan Mail langsung menurunkan peralatan untuk menguras kolam Aki Amud. Mereka berdua pun langsung mengikuti Aki Amud menuju ke kolam yang katanya jauh dari rumah. Ternyata betul saja, menuju ke kolam ikan Aki Amud, mereka keluar dari desa Batu Kuya, masuk ke jalan setapak melewati kebun-kebun warga. "Ki, masih jauh, Ki, kolamnya. Tuh, di kaki gunung sana, di dekat aliran sungai. Di situ ada satu-satunya kolam, itulah kolam milik Aki," ucap Ki Amud. Mail dan Deden saling pandang. Kok bisa? Kolam jauh dari rumah, dari pemukiman. Kok nggak ada yang nyuri? Kok ikannya bisa utuh? Pikir mereka. Karena biasanya nggak aman tuh kalau kolam jauh dari pemukiman. Terlebih nggak ditungguin sama orang. "Ki, emang nggak takut hilang dicolong orang tuh ikan?" "Ya nggak bakal ada yang berani. Kalaupun ada yang nekat ya percuma. Mereka nggak akan pernah dapat satu ekor pun." "Loh, kok bisa, Ki?" "Ya bisa. Kolam Aki kan ada yang jaga," ucap Ki Amud. Ada yang jaga. Awalnya Deden Hira yang jaganya orang gitu kan. Nah, singkatnya nih, mereka bertiga pun sampailah di kolam milik Aki Amud. Kolam yang hanya selebar 30 bata. Airnya begitu bagus dan besar karena sumber airnya langsung dari selokan yang tak jauh dari kolam. Aki Amud pun mengajak mereka berdua ke saung terlebih dulu sambil menyimpan peralatan. "Nah, ini kolam milik Aki. Sok, Jang, kamu lihat saja berapa banyak ikannya," ucap Ki Amud. Deden ngetes dan ngecek kapasitas ikan di dalam kolam, membawa sekantung pelet. Tiba di pinggiran kolam. Di sana Mail dan Aki Amud masih duduk di saung. Deden mengambil segenggam pelet, lantas dia lempar ke permukaan kolam. "Loh, mana? Katanya ikannya banyak, kok nggak ada satu ekor pun?" pikir si Deden. Penasaran dia kelilingi tuh kolam. Pelet habis satu kresek, itu ikan nggak ada yang kelihatan satu ekor pun. Akhirnya Deden pun dengan kebingungan, dia balik lagi ke saung. "Gimana, Jang? Ada ikannya banyak?" "Gak ada, Ki.
udah dikasih pelet, gak ada satu ekor pun, Ki. Loh, lupa Aki. Yuk, ikut sama Aki, ucap Ki Amud. Deden pun mengikuti Aki Amud menuju ke sudut kolam di ujung sana. Sedangkan Mail hanya duduk sambil menyiapkan peralatan di dalam saung. Nah, ketika Deden terus berjalan mengikuti Aki Amud, waktu itu masih jam 5 lebih 10 menit. Tentunya masih begitu gelap di kolam ikan si Aki Amud ini. Ketika Deden berjalan mengikuti Aki Amud menjauh dari saung, Mail yang duduk di saung sendiri, lagi asik benerin peralatan, tiba-tiba dia mencium bau anyir yang begitu kuat. Bau anyir, bau anyir apa ya? Mail pun ngendus-ngendus di sekitaran saung. Dia celingak-celinguk. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang, merinding. Kok jadi merinding kayak gini? Ucap si Mail. Rasa takut mulai hinggap tiba-tiba dalam hati Mail. Saat itu, tiba-tiba Mail mendengar suara lembut perempuan yang berkata, "Mang, lagi ngapain, Mang?" Ucap suara perempuan itu. Mail pun menoleh ke belakang. Tepat ketika menoleh ke belakang saung, saat itulah Mail melihat sosok perempuan. Rambutnya panjang, pakaiannya serba putih, namun wajahnya begitu menakutkan dengan hidung yang terbalik, lubangnya ke atas. Melihat itu, Mail pun teriak dan langsung lompat dari kolam, lari menuju Aki Amud dan Deden. Deden sempat menoleh berbalik ke arah Mail. Loh, ada apa, Il? Setan, setan, Aden-Aden, ucap Mail. Menunjuk ke arah saung. Aden-Aden. Ngeledek, gua kan Deden, ucap si Deden. Den, Aden-Aden, Aden-Aden. Pahamlah si Deden. Yang dimaksud Aden-Aden itu adalah makhluk seperti perempuan, namun dengan hidung yang terbalik ke atas. Itu salah satu setan lokal di daerah Jawa Barat. Sedangkan Aki Amud yang sempat terhenti pula langkah kakinya, dia terkekeh tersenyum menertawakan si Mail. Sudah atuh Jang, jangan takut. Itu mah memang penghuni sekitaran sungai, gak bakal ganggu. Yo, ikut Aki. Tiba nih ceritanya di ujung kolam. Di sini, Deden dan Mail kebingungan. Kok Aki Amud malah duduk sila? Nih mau ngapain si Aki? Sok, kalian berdua diam saja di belakang Aki. Aki Amud merogoh saku, lantas mengeluarkan rokok kreteknya. Dia nyalakan, dia hisap. Selepas itu, merogoh saku kanan, ternyata Aki Amud mengeluarkan kemenyan. Mang Yoyo ingat betul cerita Deden dulu. Katanya kemenyannya itu kemenyan guluntungan tuh, masih utuh, itu cap 555 nama kemenyannya. Langsung dibakar dengan bara dari rokok. Nah, selepas membakar kemenyan, asapnya mengepul kecil. Aki Amud pun memejamkan mata, lantas seperti membaca jampi-jampi. Itu terdengar jelas di telinga Mail dan Deden, yang langsung merinding begitu saja ketika jampi-jampi dan asap kemenyan terdengar tercium di hidung mereka. Sampurasun, Sampurasun Eyang Prabu Gubarja, Nyai Rangrang, Nyai Rangrang anu ngawasa di Goa Medang, di Curug Medang, Goa Siluman, ucap Aki Amud yang seketika hawa di sekitar kolam mulai berubah, terasa begitu menakutkan. Bahkan dalam pandangan Mail dan Deden, yang tadinya gelap semakin gelap pekat.
Mereka sampai merinding menggigil ketakutan mendekat ke arah Aki Amud. Ketika dari tengah kolam ikan Aki Amud keluar riak-riak air. Aki Amud langsung membuka mata, mendekat semakin ke pinggiran permukaan kolam. Lalu tangan kanannya menepuk-nepuk air kolam. Kula si Amud menta widina arek ngalalau poe ayeuna. Langsung menepukkan telapak tangannya. Saat itulah riak air di tengah kolam semakin besar. Lalu muncul di pandangan Mail dan Deden di tengah-tengah kolam kepala seekor ikan lele segede pintu rumah. Ki, itu apa Ki? Shh, tenang Jang, tenang. Itu utusan dari Prabu Gubarja, penguasa Goa Medang, Curug Medang, Goa para siluman. Jangan takut. Nah, ketika kepala ikan lele yang segede pintu muncul ke permukaan, itu langsung diikuti ratusan bahkan ribuan ekor ikan yang lompat-lompat di sekitaran kepala tuh lele. Kolam yang tadinya sepi, ditebar pelet nggak kelihatan seekor pun, itu ikan langsung banyak seketika memenuhi permukaan air kolam. Dan tak lama selepas itu, si kepala ikan lele kembali masuk ke dalam air, lalu menghilang begitu saja. Hawa pun berubah, suasana kembali menjadi tenang. Sudah Jang, ikan-ikan sudah pada digiring. Sok, sekarang tinggal langsung bedahin nih kolam, kuras nih kolam, ucap Ki Amud sambil terkekeh tertawa. Namun ketika Ki Amud menoleh ke arah Deden dan Mail, mereka berdua masih berpelukan ketakutan. Sudah tuh Jang, jangan takut. Tapi Ki, yang tadi sudah, nanti Aki jelaskan. Yuk kita ke saung dulu. Mail dan Deden ngikutin Aki Amud kembali ke saung. Tiba di saung, Aki Amud pun lantas menyuruh Mail langsung turun ke kolam, membuka penyumbat peralon air kolam. Di mana waktu itu Mail agak ragu, namun diyakinkan oleh Aki Amud kalau situasi aman terkendali. Barulah Mail pun memberanikan diri turun. Mail berjalan ke pojok depan, tempat peralon besar untuk menguras air kolam. Bawa sosok biar ikan gak pada kabur. Dia pun turun langsung ke sana. Sedangkan Deden masih duduk di saung memperhatikan. Nah, ketika Mail sedang menguras air kolam yang dipastikan lebih dari 1 jam baru bisa habis terkuras total, Deden duduk di saung dengan pikiran penuh rasa penasaran. Dia pun bertanya tentang apa sebenarnya ikan lele besar tadi yang datang tiba-tiba selepas Aki Amud melakukan ritual. Ki, sebenarnya yang tadi itu ikan lele apa Ki? Kan sudah Aki bilang, itu lele siluman. Dia itu utusan dari Prabu Gubarja, raja siluman dari Curug Medang, dari goa siluman lele yang tak jauh dari selokan ini Jang. Aki ini juru kunci dari Curug Medang, ucap Ki Amud. Kagetlah Deden, gak nyangka ternyata Aki Amud ini seorang kuncen. Curug Medang. Curug Medang itu apa Ki? Begini Jang, ucap Aki Amud mulai menceritakan asal-usul dari Curug Medang sekaligus awal mula dirinya
menjadi juru kunci di Curug Medang. Curug Medang, sebuah curug kecil di Desa Batukuya. Curug yang tepat berada di sebuah kaki gunung yang lebih pantas disebut bukit. Di dalam curug itu, di balik air terjunnya yang begitu jernih, ada sebuah gua yang tidak terlalu besar. Namun, walaupun di sekitar curug itu banyak ikan, tak ada satupun warga Desa Batukuya yang berani ambil ikan di sana. Karena katanya, menurut orang-orang tua di Desa Batukuya di masa lalu, ikan-ikan itu bukanlah ikan biasa, tetapi jelmaan dari bangsa siluman. Curug itu pun memang terkenal keangkerannya. Air dari curug itu mengalir ke sebuah selokan kecil, yang dari selokan kecil itulah menghidupi, mengairi sawah-sawah warga di Desa Batukuya. Yang aliran sungai itu nantinya bermuara ke sebuah sungai besar di Jawa Barat yang disebut Sungai Ciseel. Dulu, Aki Amud pun merupakan salah satu petani pula di Desa Batukuya. Bukan dukun, bukan tabib, apalagi seorang kuncen. Aki Amud ini hanya warga biasa, hidup sederhana dengan sang istri yang dikenal dengan nama Nini Celum. Satu ketika, Aki Amud dan Nini Celum yang waktu itu memang tinggal berdua, karena anak-anak mereka ada yang merantau, ada pula yang baru menikah dan tinggal di kampung yang berbeda. Satu sore, Aki Amud dan Nini Celum lagi duduk di serambi rumah sambil menikmati ubi rebus dan air teh. Tiba-tiba ada tetangga yang baru pulang dari sawah mampir ke rumahnya Aki Amud. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Jang Ahmad, dari mana? Itu, Ki, dari kolam. Dari kolam. Itu, Ki, pulang dari sawah, Ki. Aki, gak ke sawah? Enggak, Jang. Aki teh lagi gak enak badan. Itu loh, Ki. Sawah Aki, airnya gak ada, Ki. Kering. Kayaknya saluran air yang ke sawah Aki itu kesumbat. Maaf, Ki, saya nggak sempat benerin, soalnya buru-buru juga mau pulang, Ki. Tadi nggak sengaja lewat di dekat sawah Aki, ucap si Ahmad. Aduh, yang bener, Jang. Bener, Ki. Ya udah, Ki, pamit dulu, ucap Ahmad yang langsung saja berlalu pergi. Gimana tuh, Ki? Sana tuh lihat ke sawah, kalau ampe kering bisa gagal panen kita, Ki. Iya. Biar Aki ke sana dulu, ucap Ki Amud selepas disuruh ngecek sawah oleh Nini Celum istrinya. Waktu itu sekitar jam 4:30 sore. Aki, bawa senter atuh, Ki. Nanti takutnya gelap, ucap si Nini Celum. Aki Amud pun nurut. Senter dia bawa sambil sarungan pakai celana kolor, dia pun langsung menuju ke sawah miliknya. Sawah itu hanya satu petak. Namun dari sepetak sawah itulah Amud bisa menghidupi istri dan ketiga orang anaknya. Sawah warisan turun-temurun dari orang tuanya. Begitu masuk ke area pesawahan, berjalan di pematang sawah menuju ke sawah paling ujung yang tepat berbatasan dengan hutan. Sawah tempat milik si Aki Amud. Betullah tiba di sana.
Sawahnya itu kering kerontang. Aduh, kok bisa? Kesumbat apa? Pikir Ki Amud. Ki Amud pun melihat hari sudah mulai agak gelap. Dia singkapkan kain sarung, dia ikat. Lantas menyalakan senter sebagai penerangan, menelusuri aliran air sawah. Selokan sawah yang tidak terlalu besar dia telusuri. Waduh, ini kayaknya mampet di aliran dekat curug, pikir Ki Amud. Dia pun terus berjalan. Ternyata bukan hanya air yang ke sawah, aliran air yang ke sungai pun tersumbat pula. Pantesan sungainya juga gak ngalir. Maka dengan terpaksa, walau hati penuh rasa takut, Aki Amud menelusuri sungai kecil yang tentunya ke hulu itu adalah Curug Medang, Curug Angker yang dianggap tempat tinggal para bangsa siluman oleh warga kampung Batu Kuya. Aki Amud pun terus berjalan menelusuri ke arah hulu. Makin jauh berjalan, makin terdengar jelas suara air terjun di kejauhan. Sampai akhirnya begitu gelap langit di atas kepala Aki Amud, terdengar pula samar-samar suara azan maghrib di kejauhan. Aki Amud awalnya mau langsung pulang karena takut bertemu hewan buas di hutan sana. Namun sebelum niat pulang dia lakukan, Aki Amud sempat terdiam. Waduh, udah terlanjur pula. Ya Allah, mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa, ucap Ki Amud. Ki Amud yang walaupun hanya orang biasa, tapi sedikitnya dia ini agak paham urusan dunia spiritual. Seenggaknya dulu pernah belajar. Walaupun bukan ilmu-ilmu kegagahan, ilmu itu pun mulai dia rapalkan sekedar untuk melindungi diri dari gangguan bangsa siluman. Semakin lama Aki Amud duduk diam di sana, mulai merasa tenang kembali, dia pun berjalan menelusuri aliran sungai. Sampai tiba di sebuah pengkolan, di situ Aki Amud terkejut melihat ada seekor ikan lele yang besarnya sebesar paha menyumbat aliran sungai kecil di sela-sela bebatuan. Oh, ini masalahnya. Gede juga. Lumayan buat lauk esok pagi, ucap Ki Amud. Ki Amud bergegas menuju ke arah ikan lele berwarna putih. Yang tanpa rasa curiga apa-apa, ikan lele itu langsung dia angkat. Nah, di sini anehnya. Ikan lele pada umumnya ketemu manusia, wow, pasti berontak kan? Lah ini begitu anteng, tak ada perlawanan sama sekali ketika diangkat oleh Aki Amud. Beratnya sekitar 3 kiloan, yang tentunya membuat Aki Amud begitu senang dengan ikan sebesar itu. 1 minggu Ki Amud gak perlu beli lauk buat makan. Ikan pun dia bawa, dia angkat, dan air kembali mengalir. Maka dengan terburu-buru, karena hari sudah gelap mau malam, Aki Amud setengah berlari sambil membawa ikan lele di pangkuannya. Namun Aki Amud merasa ada keanehan pula. Ketika membawa ikan lele, Aki Amud merinding. Lalu pundaknya terasa berat. Namun Aki Amud tak mau berpikir macam-macam. Setibanya di pesawahan, terlihat air sudah mulai masuk ke sawah miliknya. Aki Amud merasa tenang lalu bergegas pulang ke rumah. Tiba di rumah. Nih, lihat nih, ucap Ki Amud sambil memperlihatkan
ikan lele di pangkuannya. Alah sia Aki, eta ikan lele teh gede banget Ki. Dari mana? Ini nih yang jadi penyumbat aliran air ke sawah. Sudah, mau Aki simpan dulu di kulah, besok baru kita potong, ucap Ki Amud. Ikan lele itu pun dibawa ke belakang menuju ke kulah, tempat penampungan air keluarga si Aki Amud. Ikan lele langsung dimasukkan ke dalam kulah, berenang begitu saja. Kulah itu nggak dalam, paling cuman 50 cm, cuman cukup lebar. Selepas itu, Aki Amud mandi, ambil wudhu dan sholat maghrib, makan bersama dengan sang istri. Dan selepas Isya, Aki Amud bersama Nini Celum langsung tertidur lelap di kamar mereka. Ketika sedang tertidur lelap, Nini Celum tepat tengah malam dia terbangun karena mendengar suara tangisan. Suara tangis yang begitu menyayat hati. Suara tangisan perempuan yang begitu jelas dan cukup kencang membangunkan Nini Celum. Nini Celum penasaran. Dengan masih menahan rasa kantuk, Nini Celum duduk diam di atas ranjang, lalu mengira-ngira, ini tengah malam. Siapa atuh yang nangis jam segini? Pikir Nini Celum. Penasaran, Nini Celum keluar dari kamar. Keluar dari kamar, suara tangisan terdengar semakin jelas seperti dari belakang dapur Nini Celum, dari arah kulah. Nini Celum menuju ke dapur. Dia duduk di atas kursi kayu, memasang kembali telinga. Kok kayak dari kulah? Lah, kenapa jadi merinding kayak gini? Pikir Nini Celum. Tangisannya itu begitu menyayat hati. Nini Celum, seorang perempuan, itu bisa ikut merasakan rasa sedih dari bunyi tangisan. Makin penasaran, Nini Celum pun menuju ke dinding anyaman bambu dapurnya. Dia ngintip lewat celah-celah dinding anyaman bambu, dan saat itulah Nini Celum terkejut melihat seorang perempuan cantik dengan rambut tersanggul duduk di pinggir kulah miliknya, menangis sesenggukan dengan punggung gemetar. Nini Celum melihat perempuan cantik menangis di pinggiran kulah dengan kaki terjuntai ke dalam kulah, membuat air kulah beriak bergelombang. Sambil terus si perempuan itu menangis, membuat Nini Celum merasakan iba sekaligus takut. Karena dia paham perempuan itu pasti bukan manusia. Nini Celum dengan sedikit gemetar, dia pun langsung berbalik, bergegas menuju ke dalam kamar, membangunkan suaminya. Aki, bangun Ki, bangun. Sambil mengguncang-guncang tubuh Aki Amud. Aki Amud pun lantas membuka mata. Nah, ada apa? Ini masih tengah malam. Shh, jangan keras-keras Ki. Coba Aki dengerin. Dengerin apa? Udah dengerin aja Ki, ucap Nini Celum sambil membungkam mulut suaminya. Apa sih? Dengerin Ki, dengerin. Aki Amud pun terdiam berusaha mendengarkan. Itu siapa? Kok ada perempuan nangis? Itu Ki, ada perempuan nangis di kulah belakang rumah. Gak tahu siapa. Waduh, kuntilanak? Bukan Ki, bukan kuntilanak. Ini perempuan cantik Ki. Yuk kita lihat Ki, kita lihat, kita samperin, ucap Nini Celum. Aki Amud lantas terbangun, lalu membentulkan kain sarungnya. Dia pun berjalan pelan ke arah dapur
diikuti Nini Celum di belakang yang terus memegangi ujung baju Aki Amud. Sampai di dapur suara tangisan semakin jelas terdengar. Bener gening Nini, dari kula. Ngintip tuh si Aki Amud lewat celah dinding anyaman bambu. Betul lah ucapan Nini Celum. Ada perempuan cantik menangis duduk di sudut kulah miliknya. Anehnya, Aki Amud tak ada rasa takut dalam hati melihat sosok perempuan itu. Walau Aki Amud tahu perempuan itu bukan manusia. Entah karena kecantikannya, wujudnya yang tak seperti setan pada umumnya, Aki Amud pun lantas pelan membuka pintu dapur lalu berjalan mendekat ke arah si perempuan yang duduk menangis. Neng teh siapa? Tanya Aki Amud. Si perempuan itu masih duduk membelakangi Aki Amud dan Nini Celum. Lalu perempuan itu di sela tangisannya, dia berkata, "Aki, pulangkeun kula Ki, pulangkeun kula ka nagara kula Ki, pulangkeun kula." Disambung kembali dengan isak tangis yang menyayat hati. Rasa takut Nini Celum dan Aki Amud hilang. Rasa iba langsung mereka rasakan. Mendekat ke arah si perempuan lantas duduk jongkok. Neng teh saha? Di mana? Kula Ki, kula teh Nyai Rangrang, putri Prabu Gubarja ti Goa Medang, ti Curug Medang Aki. Pulangkeun kula, anterkeun kula mulang. Ucap si perempuan di depan Aki Amud. Aki Amud dan Nini Celum terkejut. Dia tahu Curug Medang, curug yang dianggap keramat, sumber air utama ke sawah-sawah milik warga. Aki Amud pun teringat ikan lele putih yang dia bawa dari sungai. Neng teh lauk lele bodas anu dibawa ku Aki. Perempuan itu mengangguk lantas berbalik menatap ke arah Aki Amud dan Nini Celum. Aki Amud dan Nini Celum terkejut. Perempuan itu cantik luar biasa. Aki, pulangkeun kula Ki, anterkeun kula mulang. Anterkeun kula mulang Ki, ucap sosok yang mengaku bernama Nyai Rangrang. Aki Amud pun mengangguk. Nya Neng, nya, ku Aki ayeuna dianterkeun mulang. Ku Aki dianterkeun mulang. Perempuan itu tersenyum dan seketika langsung menghilang, berganti menjadi ikan lele putih yang berenang mengambang di air kulah. Lalu Aki Amud menyuruh Nini Celum membawa baskom besar. Nini Celum pun langsung lari ke dapur. Baskom diisi air, lalu si ikan lele putih yang merupakan penjelmaan dari sosok Nyai Rangrang putri Prabu Gubarja dari Goa Medang Curug Medang. Aki Amud masukkan ke dalam baskom, lalu dia bawa dengan Nini Celum menuju ke Curug Medang. Tengah malam, tanpa rasa takut, mereka berdua mengantarkan lele siluman. Singkat cerita nih, tak ada halangan apapun, bahkan gak ada rasa takut, gak ada rasa seram, hawa angker seolah menghilang. Entah karena membawa putri dari Raja Siluman Curug Medang atau apa. Tapi yang jelas, keangkeran Curug Medang tengah malam itu tak terasa sama sekali di hati dan pikiran Aki Amud dan istrinya Nini Celum. Tiba di dekat curug yang memang tidak terlalu besar. Lalu ada ceruk
air di bawah curug yang langsung mengalir ke sungai kecil. Aki Amud menurunkan pelan-pelan lele putih jelmaan Nyai Rangrang. Ketika lele diturunkan, saat itulah dari goa lele yang diameternya paling cuman 5 meter di balik air terjun, itu keluar 2 ekor lele putih pula yang besarnya seukuran dengan lele putih jelmaan Nyai Rangrang. Sepertinya itulah sosok Prabu Gubarja, si penguasa Curug Medang, yang seketika di hadapan Nini Celum dan Aki Amud, ketiga ekor lele putih itu berubah wujud menjadi wujud manusia. Namun samar dalam pandangan mereka berdua. Yang wujudnya begitu jelas terlihat adalah wujud Nyai Rangrang tersenyum sambil berkata, "Nuhun Aki, kula mual poho kana kahadean Aki." Yang selepas itu wujudnya kembali berubah menjadi ikan lele lalu masuk ke dalam goa. Aki Amud dan Nini Celum akhirnya tersenyum, lantas dia pun berdua bergegas pulang kembali ke rumahnya. Mereka senang karena sudah berbuat kebaikan. Karena berbuat baik bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada sesama makhluk itu akan dihitung sebagai pahala. Pasca kejadian itu, waktu pun berlalu begitu saja. Tak ada hal aneh yang dialami Nini Celum ataupun Aki Amud. Bahkan Aki Amud sudah mulai melupakan peristiwa lele siluman jelmaan Nyai Rangrang. Namun siapa sangka, gegara peristiwa itu, Aki Amud akan mengalami titik balik dalam perjalanan hidupnya. Aki Amud yang hanya seorang petani biasa, tak pernah berpikir sedikit pun akan menjadi sosok hebat dan berpengaruh beberapa tahun ke depan. Menurut cerita dari Deden kemajikannya Yoyo, berdasarkan penuturan Aki Amud, selang 1 minggu pasca mengantarkan lele putih siluman ke Goa Medang, satu ketika, seperti biasa selepas jam 8 malam, Aki Amud dan Nini Celum langsung masuk kamar tertidur lelap. Namun sekitar jam 10 malam, Aki Amud terbangun mendengar suara ringkikan kuda di kejauhan dan suara kereta kencana. Suara itu seperti tepat di samping telinga Aki Amud. Namun ketika dia bangun, suara itu terdengar cukup jauh. Loh, sejak kapan di Batukuya ada delman? Pikir Aki Amud. Aki Amud pun langsung ke dapur buang air kecil. Rasa kantuk hilang seketika. Lantas dia pun berniat membuat kopi. Kopi diseduh, lantas Aki Amud membawa gelas kopi ke ruang tamu. Dia duduk di sana, menyulut rokok, menyandar di kursi kayu. Ketika sedang menghisap rokoknya, mulai menyeruput kopi, saat itulah suara ringkikan kuda dan kereta kencana kembali terdengar begitu jelas. Bahkan semakin jelas seolah memang lewat di jalan di depan rumah Aki Amud. Dan yang lebih membuat Aki Amud terkejut, suara kereta kencana dan ringkikan kuda berhenti tepat di depan halaman rumah Aki Amud. Delman siapa atuh? Di Batukuya udah lama gak ada delman. Baru aja Aki Amud mau berdiri ngecek, tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu rumahnya.
Sampurasun, sampurasun Aki. Teriak suara itu dengan nada yang menggema. Terkejut Aki Amud. Rampes, rampes. Lantas bergegas menuju pintu. Pintu dia buka. Aki Amud terkejut. Di balik pintu rumahnya sudah berdiri 3 sosok. 2 sosok perempuan cantik dan seorang lelaki tampan dan gagah. Yang satu orang perempuan Aki Amud kenali adalah sosok Nyai Rangrang. Ketiga sosok ini tersenyum ke arah Aki Amud. Yang membuat Amud terkejut pakaian mereka. Mereka memakai pakaian seperti orang-orang keraton di masa lalu. Ya, Nyai? Iya Aki, ini saya Nyai Rangrang. Sambil mengulum senyum. Aki Amud pun begitu hormat menganggukkan kepala. Mempersilahkan ketiga tamunya masuk ke dalam rumah. Aki Amud mempersilahkan ketiga tamunya ini duduk. Sebentar, biar Aki buatkan minuman. Gak perlu Aki. Kula jeung anak pamajikan kula moal lila nyimpang ka imah Aki, ucap sosok lelaki itu. Yang langsung Aki Amud pun kembali duduk mengangguk paham. Lelaki itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Prabu Gubarja, raja siluman dari Curug Medang. Perempuan yang satu lagi ternyata istri sekaligus ibu dari Nyai Rangrang. Lalu si Prabu Gubarja lantas berbicara ke Aki Amud. Aki, ngahaja kula datang ka dieu. Kula rek nganuhunkeun ka Aki. Aki harita geus nulungan anak kula dianterkeun mulang ka Curug Medang. Ku alatan kitu Aki, kula rek nawarkeun perjanjian ka Aki. Perjanjian? Perjanjian apa Gusti Prabu? Kieu Aki, kula rek mere rejeki ka Aki. Aki sok nyieun balong di deket Curug Medang. Engke laukna bakal dieusian ku rakyat-rakyat kula. Lauk moal beak sakumaha wae remena ku Aki diala. Tapi kula nitip ka Aki, ucap si Prabu Gubarja. Jadi si Prabu Gubarja ini berbicara dalam bahasa Sunda dengan arti atau maknanya. Dia datang mau berterima kasih kepada Aki Amud karena dulu sudah membantu mengantarkan pulang anaknya Nyai Rangrang. Dan si Prabu Gubarja ini menyuruh Aki Amud untuk membuat kolam ikan di dekat Curug Medang. Dan sebagai rasa terima kasih karena sudah menolong sang anak, si Prabu Gubarja akan mengisi kolam Aki Amud dengan rakyat-rakyatnya yang tentunya berupa ikan. Ini sebenarnya kisah si Aki Amud ini mirip cerita rakyat di beberapa daerah. Lalu Aki, saya pun minta ke Aki Amud agar Aki Amud mau menjadi perwakilan kami di alam manusia untuk mengantarkan orang-orang tersesat yang ingin harta kekayaan untuk diantarkan ke tempat saya Ki, ucap Prabu Gubarja. Saya akan memberikan harta kekayaan kepada siapapun yang menginginkan, dengan syarat nantinya mereka selepas meninggal akan menjadi rakyat saya sekaligus mengisi kekosongan
di kerajaan Goa Medang, ucap si Prabu Gubarja. Intinya kan si Aki Amud ditunjuk jadi juru kunci sekaligus wakil Prabu Gubarja di alam manusia untuk mencari pengikut dengan iming-iming harta kekayaan. Aki Amud terdiam. Tenang saja, Ki. Imbalan buat Aki. Aki akan hidup abadi. Karena di mana Aki mati nantinya, Aki tak akan mati seperti manusia biasa. Tetapi Aki akan berpindah ke kerajaan siluman Goa Medang dan menjadi abdi dalem di keraton Goa Medang, ucap si Prabu Gubarja. Mendengar hal itu, Aki Amud pun mengangguk paham, walau masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Selepas menyampaikan hal itu kepada Aki Amud, sosok Prabu Gubarja, Nyai Rangrang, dan si perempuan yang merupakan permaisuri istri dari Raja Siluman pamitan. Namun sebelum itu, Nyai Rangrang memberikan sesuatu kepada Aki Amud sebagai imbalan. Lalu Aki Amud menerima bingkisan dari Nyai Rangrang yang dikemas dalam besek. Aki, ini sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Aki. Aki terima buat bekal Aki dan Nini, ucap si Nyai Rangrang mengulurkan besek ke arah Aki Amud. Besek dia terima. Nyai Rangrang tersenyum lantas berbalik, diikuti oleh Aki Amud sampai di halaman, mengantarkan tamu agung di hadapannya yang bukanlah dari bangsa manusia. Ketiga orang itu naik ke kereta kencana, lantas kereta melaju menjauh dari halaman rumah Aki Amud. Aki Amud lantas berbalik kembali masuk ke dalam rumah. Pipiti atau besek dia simpan di atas meja, namun seketika Aki Amud pun terbangun dari tidurnya. Mimpi. Tapi kok mimpinya seperti nyata, pikir Ki Amud. Dia menoleh ke arah istrinya Nini Celum yang masih tertidur pulas. Kebelet, Aki Amud pun lantas keluar dari kamar menuju ke dapur. Selepas buang air kecil, berjalan kembali menuju ke arah kamar. Namun pandangan Aki Amud tertuju ke meja di ruang tamu. Yang di sana segelas kopi utuh dan sebuah besek terlihat di pandangan Aki Amud. Lalu Aki Amud hanya berdiri dia melongo. Seingat dia, dua benda itu, besek dan kopi, adalah sesuatu yang ada dalam mimpinya. Aki Amud lantas mendekat ke arah ruang tamu. Duduk pelan memperhatikan kopi. Dia ambil, kopi masih hangat. Menoleh ke besek. Besek pemberian dari Nyai Rangrang. Ya Allah, ternyata bukan mimpi. Nini, teriak Aki Amud. Nini Celum yang tertidur pun lantas bangun, berlari menuju ke ruang tamu mendengar panggilan panik dari Aki Amud. Ada apa, Ki? Ada apa? Shh, jangan keras-keras nih. Ada yang aneh nih. Aneh apa? Duduk dulu nih, duduk. Aki Amud cerita perihal mimpinya. Tapi nyata, kopi masih hangat dan besek pun ada di sana. Mendengar kalau Prabu Gubarja dan Nyai Rangrang beserta Sang Ratu Permaisuri datang bertamu. Melihat pula bukti kopi dan besek pemberian Nyai Rangrang, Nini Celum pun menatap heran. Jadi, kata Prabu Gubarja, Aki disuruh bikin kolam ikan di dekat curug. Iya nih, Prabu Gubarja nyuruh Aki bikin kolam ikan. Nanti bakal diisi oleh rakyatnya.
Mau berapapun yang Aki minta, akan selalu ada, nggak bakal habis nih. Lah, terus itu isi besek apa, Ki? Ya Aki juga belum tahu. Kita buka sama-sama, ucap Aki Amud. Besek terasa agak berat. Disimpan di atas pangkuan Aki Amud. Tutup besek pun dibuka. Seketika Nini Celum dan Aki Amud terbelalak tak percaya. Ternyata isi dari dalam besek itu, pemberian dari Nyai Rangrang, isinya berupa perhiasan emas. Seketika Nini Celum begitu bahagia. Yang namanya perempuan, muda ataupun tua, lihat perhiasan yang indah seperti itu, siapa yang gak bahagia? Perhiasan lantas diambil oleh Nini Celum. Aki, ini mah buat Nini. Nini, jangan gitu. Kita jual sebagian buat beli tanah di dekat Curug Medang. Ingat, kata Gusti Prabu, Aki disuruh bikin kolam ikan di sana. Nini Celum pun mengangguk paham. Lantas beberapa hari kemudian, Aki Amud dan Nini Celum menjual sebagian perhiasan emas pemberian dari Nyai Rangrang. Dia jual ke toko emas di kota dan uangnya mereka gunakan untuk membeli kebun di dekat Curug Medang. Kebetulan kebun itu milik orang tuanya si Ahmad yang tempo hari pernah datang ngasih kabar sawahnya kering. Kebun itu pun langsung ditawar oleh Aki Amud, yang kebetulan memang orang tua dari si Ahmad tidak terlalu membutuhkan kebun itu karena jauh dari pemukiman dan dekat dengan Curug Medang yang dianggap angker oleh semua warga. Langsung saja dijual kepada Aki Amud. Nah, selepas kebun dibeli, Aki Amud pun membayar orang warga kampung dari desa Batukuya untuk membuat kolam ikan di sana. Nah, tentunya warga di Batukuya yang disuruh bikin kolam sama Aki Amud, semua sampai geleng-geleng kepala. Udah pikun si Aki Amud, masa bikin kolam di hutan? Gak bakal utuh atuh ikannya, habis nanti dimakan berang-berang. Aneh-aneh aja. Tapi ya karena mereka hanya kerja dan dibayar, ya mereka nurut. Bikinlah tuh kolam ikan di sana. Walaupun Aki Amud banyak yang menertawakan, tapi Aki Amud hanya tersenyum saja. Nah, selepas membuat kolam ikan yang airnya langsung dari selokan kecil dari Curug Medang, beberapa bulan kemudian, orang-orang di Batukuya pun heran. Karena ikan di kolam Aki Amud ketika dipanen selalu banyak dan utuh. Bahkan warga yang lain pun mulai mau mengikuti jejak si Aki Amud, bikin kolam juga di sekitar sana. Namun yang terjadi, kolam-kolam lain milik warga tak pernah utuh ikannya, habis. Kalau nggak dimakan berang-berang, tentunya lenyap, dicuri oleh orang. Dari situ, kolam-kolam yang dibuat dadakan oleh warga lain pun akhirnya terbengkalai. Bahkan ditimbun lagi, dijadikan kebun. Sedangkan Aki Amud hanya tersenyum saja. Dan selepas itu pula lah Aki Amud yang tadinya hanya petani biasa menjadi juru kunci dari Curug Medang. Nah, itulah Ujang. Awal mula Aki teh jadi tempat orang-orang bertanya. Jadi tempat orang-orang meminta pertolongan. Dulu Aki hanya petani biasa. Tapi seperti yang Ujang tahu, mungkin si Yoyo majikanmu cerita. Iya Ki, memang si bos pernah cerita katanya Aki ini bisa ngobatin orang, banyak pasiennya, ucap Deden. Aki Amud pun tersenyum.
Dan seperti yang tadi Aki ceritakan Ujang, banyak pula yang datang ke Aki meminta tolong untuk merubah nasib. Asalkan mereka mau nanti di akhir menjadi pengikut dari Prabu Gubarja, menjadi rakyat kerajaan siluman Goa Medang. Kalau Ujang mau, Ujang tinggal datang saja ke Aki. Nanti Aki bantu. Aki berani jamin hidup Ujang akan berubah drastis. Bahkan kekayaan Ujang nantinya bisa melebihi si Yoyo, majikanmu saat ini. Ucap Ki Amud yang langsung tertawa menutup ceritanya. Deden yang mendengar hal itu hanya tersenyum kecil menggelengkan kepala, menganggap kalau apa yang Aki Amud ucapkan omong kosong belaka, walaupun buktinya ada di depan mata. Nah, itulah kisah dari Kang Yoyo yang menceritakan pengalaman Deden bertemu dengan Aki Amud yang ternyata adalah juru kunci Goa Siluman Curug Medang.